Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Ibu Siti Herawati yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 1 untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi dan juga analisis kami terkait tugas yang diberikan dalam mata kuliah manajemen strategi, dan kami mengambil topik dari PT Nestle Indonesia. Dan dalam kelompok 1 diantaranya dengan saya sendiri, Anang Ali Praitno dengan NIM 089, kemudian ada rekan saya Aji Rijal Hamzah dengan NIM 073, ada juga Aini Laili Ramadina dengan NIM 062, Ajeng Tamara Kusumawati dengan NIM 174. Dan selanjutnya akan ada rancangan pembahasan yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada sejarah perusahaan, kedua analisis SWOT, yang ketiga ada pertumbuhan strategi, yang keempat ada struktur organisasi, yang kelima ada budaya organisasi, dan yang terakhir mengenai pengendalian strategi ya. Yang dimana pada tahun 1867 Henry Nestle menciptakan sebuah produk makanan terobosan untuk bayi, yang dimana produk tersebut merupakan kombinasi susu sapi, tepung gandum dan juga gula. Dan Nestle juga menciptakan untuk bayi-bayi yang tidak dapat menerima ASI dari air susu ibu, dan juga untuk mengatasi tingginya angka kematian bayi untuk saat itu. Sejak itulah Henry pun mulai menggunakan logo sarang burung yang menjadi ikon hingga saat ini. Kemudian masyarakat Indonesia sudah mengenal Nestle sejak abad ke-19 lewat produk Cap Nona, yang dimana kini banyak dikenal dengan nama Milk Mite. Ya, keberhasilan Nestle ini di Indonesia disebabkan oleh produk yang bermutu tinggi yang diminati oleh para konsumen. Itu seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan teman-teman ya, dari sejarah PT Nestle yang sudah saya sampaikan bahwasanya sejak tahun 1867 ini sudah terciptanya produk makanan untuk bayi, sehingga bagi seluruh bayi-bayi yang tidak bisa mengkonsumsi ASI jadi bisa untuk menggunakan ataupun mengkonsumsi dari Nestle itu sendiri. Dan di sini pun ada visi dan juga misinya, yang dimana visinya adalah memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi, nutrition, kesehatan atau healthy, dan juga keafiatan atau wellness dari konsumen. Adapun misinya diantaranya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk yang berkualitas. Yang kedua, memberikan informasi dan juga pendidikan bagi para konsumen. Yang ketiga, menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan juga menciptakan manfaat. Dan yang terakhir, mendukung pelestarian lingkungan sebagaimana tercantum dalam Nestle Corporate Business Principles. Seperti itu untuk dari sejarah PT Nestle Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tamara Kusumawati Gumilar dengan NIM 511811074. Di sini saya akan membacakan analisa SWOT PT Nestle Indonesia. Yang bisa kalian lihat, ada strength. Pertama, sebagai pelopor produsen susu formula. Yang kedua, sebagai produsen susu formula terbesar dunia, perusahaan yang selalu ingin berupaya mengembangkan strategi pemasarannya melalui promosi kampanye besar-besaran. Yang ketiga, menjamin keuntungan dan keberlangsungan pertumbuhan jangka panjang dengan modal yang efisien bagi perusahaan melalui pelayanan yang mampu meningkatkan kualitas. Yang keempat, teknologi yang canggih pada proses manufaktur. Yang kelima, fasilitas di dalam perusahaan yang lengkap. Yang keenam, menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, penyusutan pasar merupakan pukulan berat untuk produsen susu formula, salah satunya Nestle produk susunya Denkau. Yang kedua, produk Nestle memiliki standar yang baik dari harga yang relatif mahal. Sebagian besar konsumennya adalah masyarakat yang menengah ke atas. Yang ketiga, biaya promosi iklan di media sosial tiap kali tayang relatif mahal. Yang kelima, isu negatif dari brand image. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, pertumbuhan angka kelahiran yang terus meningkat di dunia, khususnya di negara berkembang, dan kebutuhan nutrisi yang bergizi tinggi bagi balita mengingat penurunan kuantitas dan kualitas pemberian ASI kepada balita akibat kondisi ibu yang kurang gizi, kesibukan ibu bekerja setelah melahirkan. Yang kedua, peningkatan dalam kebutuhan terhadap produk susu. Yang ketiga, pada saat pandemi COVID, banyak masyarakat memerlukan susu untuk memenuhi kebutuhan untuk anak-anaknya. Lalu ada treats. Yang pertama, banyaknya kompetitor produk sejenis seperti Morinaga, Bebelac, SGM, Pediasure, dan lain-lain. Yang kedua, produk Collagen menjadi pemicu terjadi pemboikotan karena pernah dianggap terdapat banyaknya bakteri berbahaya, yaitu Sakazaki, tetapi Nestle tetap mempertahankan dan telah mendapatkan lisensi BPOM. Collagen juga memiliki kualitas dan dapat dipakai sebagai pengganti ASI dalam kasus-kasus tertentu.
Kemudian ada beberapa strategi yang telah diambil oleh perusahaan yaitu PT Nestle Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu ada backward integration strategi, di mana pada perusahaan ini terdapat 27 peternakan sapi yang dikelola oleh PT Nestle untuk menghasilkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Selain itu juga PT Nestle juga memiliki perkebunan kopi di Lampung yang bekerja sama dengan 20.000 petani kopi dan terdapat 55 perkebunan kopi. Strategi yang kedua yaitu ada concentric diversification strategi. Strategi ini dapat dilaksanakan dengan cara menambah produk atau jasa yang baru tetapi masih berhubungan. Nah, PT Nestle Indonesia ini memproduksi susu Cow, Milo, Bear Brand, dan Batita yang di luar dari susu formula yang awal di produksinya. Kemudian ada conglomerate diversification strategi. Tujuan strategi ini untuk menambah produk yang baru namun tidak berhubungan untuk pasar yang berbeda. Diambil pada situs resmi PT Nestle. Pada tahun 1977, perusahaan menambah produk kefarmasian dan kesehatan mata dengan membeli Alcon Laboratories. Dan juga PT Nestle bekerja sama dengan L'Oreal membuat perusahaan baru yaitu Galderma, di mana salah satu produknya yaitu Cetaphil. Selanjutnya mengenai struktur organisasi, perusahaan Nestle Global pada awalnya tidak memiliki posisi yang menangani zona di mana perusahaan luar negeri beroperasi atau berdiri. Akibat pertumbuhan strategi, perusahaan Nestle Global menjangkau pangsa pasar lebih luas dengan memasuki geografis atau negara-negara baru termasuk Indonesia. Oleh karena itu, struktur organisasi pada PT Nestle berubah mengikuti strategi. Akhirnya menambah sebuah posisi untuk mengawasi perusahaan di luar negeri, termasuk Indonesia yang ada di bawah zona Asia, Oseania, dan Afrika. Kemudian untuk struktur organisasi yang berlaku di PT Nestle Indonesia meliputi dua bagian. Yang pertama struktur organisasi di kantor pusat dan di setiap pabriknya. Untuk di kantor pusat dikepalai oleh seorang presiden direktur. Kemudian terdapat divisi teknikal, divisi keuangan, divisi supply chain, divisi sumber daya manusia, divisi legal dan corporate affair, divisi penjualan, divisi dairy production, divisi coffee and PPP, dan divisi lainnya. Untuk struktur organisasi di setiap pabriknya terdapat di slide, di mana organisasi tersebut diambil pada salah satu pabrik, yaitu di pabrik Kejayaan di Malang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dari budaya organisasi dari PT Nestle Indonesia. Yang dimana dari budaya organisasi PT Nestle ada 3 budaya yang diterapkan. Yang pertama adalah BEST, Business Excellence, Talk Speed, and Teamwork, yang dimana merupakan sebuah elemen proses perbaikan berkesinambungan yang diwujudkan dalam kerjasama tim dalam memecahkan masalah melalui pendekatan yang sistematis. BEST ini mengikutsertakan karyawan dalam proses perbaikan di PT Nestle. Jadi tentunya karyawan akan diikutsertakan dalam proses untuk menuju PT Nestle yang lebih baik lagi dalam hal produksi, marketing, operasional, keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada IDEA, yang dimana bertujuan untuk mendorong dan juga memberikan peluang karyawan memberikan kontribusi serta langsung melalui pemberian masukan yang konstruktif, yang dimana bertujuan untuk memperbaiki kinerja, safety, higienis, cost efficient. Ketika usulan disetujui, maka orang tersebut mendapatkan penghargaan yang sesuai. Jadi ketika usulan-usulan dari karyawan itu disetujui, maka karyawan tersebut mendapatkan penghargaan dari perusahaan. Itu merupakan bentuk apresiasi sebagai bentuk motivasi kerja untuk karyawan itu sendiri. Yang ketiga ada 5S. 5S itu sendiri ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan juga Shisuke. Yang dimana Seiri ini artinya ringkas. Ringkas ini menandakan bahwa menyortir segala sesuatu di setiap area kinerja, di area kerja, dan hanya menyimpan apa yang diperlukan. Jadi ketika karyawan dari PT Nestle itu sendiri melihat bahwasanya itu perlu dirapikan, itu perlu
dipilih ya, menyortir yang mana yang perlu untuk disimpan, yang mana yang tidak perlu untuk disimpan, dan juga untuk dikemas secara apik. Tentunya ini harus masuk ke seri atau ringkas. Kita harus dari karyawan PT Nestle itu sendiri menyerapkan seri ya untuk 5S yang pertama. Yang kedua itu adalah Seitan, yang artinya rapi. Yang rapi di sini artinya mengatur segala sesuatu untuk penggunaan dan juga pengembalian yang efisien. Ketika kita telah menggunakan barang misalkan untuk sebuah produksi, kemudian untuk misalkan pada saat proses packing dan lain sebagainya, itu si barang tersebut, si alat tersebut harus kita benahi secara rapi kembali sesuai dengan seperti semula, keadaan semula, agar tentunya ketika nanti kita akan menggunakannya kembali itu akan lebih mudah dan tidak menyari-nyari di mana untuk alat-alat tersebut, seperti itu. Yang ketiga ada Seiso, yaitu artinya resik. Resik di sini menandakan bahwa memelihara tempat bekerja sehingga tetap terjaga. Artinya untuk area kerja di PT Nestle Indonesia pun harus terjaga, baik itu dalam kebersihannya, untuk areanya, sehingga terciptalah lingkungan kerja yang nyaman bagi setiap karyawan PT Nestle Indonesia. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang keempat ada Seisuke. Seisuke itu sendiri menandakan atau menjabarkan bahwa rawat, yang dimana dilakukan terus menerus. Ketika sudah resik artinya kita harus merawat ya, agar tentunya lingkungan kerja dari PT Nestle itu sendiri dapat nyaman bagi seluruh karyawan. Dan yang terakhir adalah Shizuke ya. Shizuke ini menandakan bahwasanya rajin. Karena kita tentunya dalam rajin ini perlu untuk mendisiplinkan diri. Bahwasanya di PT Nestle ini sendiri harus menjadi sebuah kebiasaan budaya ketika kita harus datang tepat waktu, kemudian harus absen terlebih dahulu, kemudian harus banyak komunikasi terkait dari pekerjaan, dan tentunya begitupun dengan pada saat beres bekerja juga harus ada laporan ataupun fingerprint, biasanya seperti itu. Itu merupakan kedisiplinan yang harus diterapkan di budaya PT Nestle Indonesia. Pengendalian strategi. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian strategi. Ketika PT Nestle Indonesia memilih strategi backward integration, yaitu membangun atau mendirikan perusahaan atau unit bisnis, yaitu memiliki 55 perkebunan kopi di Lampung dan bekerja sama dengan 20.000 petani kopi. Dengan menggunakan salah satu contoh, PT Nestle Indonesia tidak memproduksi susu formula bubuk saja, tetapi perusahaan ini juga memproduksi kopi Nescafe dan membeli atau membangun unit bisnis, yaitu perkebunan kopi. Pengendalian strategi pada PT Nestle Indonesia adalah membatasi akan kuantitas produksi produk kopi instan bubuk Nescafe dan berdasarkan hasil Top Brand Index tahun 2017 hingga 2021, kopi instan bubuk Nescafe berada di peringkat ketiga setelah Good Day dan Indo Cafe. Pada periode yang sama, Nescafe memiliki penurunan permintaan sebesar 10%. Walaupun Nescafe mengalami penurunan presentasi per tahunnya, Nescafe tetap masuk di Top Brand Index. Berdasarkan data tersebut ditetapkan untuk kuantitas standar produksi kopi Nescafe, Nescafe tidak memproduksi tidak melebihi permintaan atau penjualan yang sesungguhnya. Akan tetapi kopi bubuk instan Nescafe di Indonesia, karena dalam nyatanya di lapangan hasil permintaan dan penjualan sesungguhnya tidak memenuhi atau mencapai seluruh target yang direncanakan. Pangsa pasar 10% akan kopi instan bubuk Nescafe di Indonesia hanya mengisi sekitar sekian persen dibandingkan permintaan akan kopi bubuk instan lainnya, menurut Kantar. Maka dari itu, pengendalian strategis yang dilakukan adalah pengendalian kuantitas standar produk yang ditetapkan bagi produksi kopi Nescafe tidak melebihi permintaan dan penjualan di Indonesia. Maka hasil produksi tersebut tidak merugi dan bisa tetap bertahan di pasar Indonesia walaupun tidak mendapatkan kenaikan yang signifikan. Terima kasih.